Aduh, gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih Hmm. cuma? Ayo Udah. mulai, weh. Ayo ganteng. Oke. Oh, besi tua ini. Cur. Besi tua. Ya Allah. Loh, kok hilang suaranya? Menengah ya? Udah dimulai katanya. Ini buru-buru timer sudah. Jangan lama-lama ini. Halo? Iya, Iya, ayo mulai, Suara saya nggak dengar. Kedengeran. Astagfirullah, memang butuh klakson mobil ini. Ini cewek tapi betisnya berurat. Duh, Allahu Akbar. Ayo ganteng. ayo Siapa mulai. yang duluan ini? Siapa yang duluan? Saya atau Kamu duluan. Kamu. Kamu duluan, ayo dimuliakan Ini kamu. maksud saya ketuhanan ini maksudnya siapa Udah. Tuhan yang benar-benarnya ada gitu, yang benar-benar nyata. Udah, mulai. Ngomong aja Oke. sudah. Oke, terima Si kasih. tua ini. Ya, saya mulai langsung. Saya nggak ada basa-basinya gitu. Tuhan saya adalah basa-basi. pencipta langit dan bumi, segala isinya termasuk saya. Dan bukti Tuhan saya itu ada, nyata ada, dan benar ada. Bukan hanya asal-asal Tuhan atau ngada-ngada gitu. Sesuai dengan firman yang telah disampaikan lewat baik dari para nabi dan begitu juga setelah ia datang ke dunia. Bukti Tuhan saya itu ada, dia menciptakan saya segala isinya. Dan masih belum. Di situ masih belum. Kenapa? Siapa yang ngantuk? Ayo Halo? mulai, Hilang, lanjut itu timer itu jalan itu. Oh iya. Ya, bukti Tuhan saya ada. Karena saya juga tidak mentuhankan yang saya tidak kenal gitu. Ya, saya sebagai Kristen, kenapa saya mentuhankan Tuhannya orang Kristen? Karena itu benar-benar nyata ada. Dia menyatakan dirinya dengan datang ke dunia dengan firman-Nya. Itu Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Dan sebelumnya juga, sebelum dia udah pernah dia datang ke dunia pun dengan wujud manusia. Kalau kita baca Kejadian 18 ayat 1 dan 3 dan Kejadian 17 ayat 1 dan 3, itu udah jelas. Tuhan itu pernah menampakkan dirinya nyata ada. Ya, makanya saya lebih memilih Kristen. Kenapa? Karena di agama lain, ya bukan saya nih, di agama lain cuman hanya saya dan Tuhan pencipta langit dan bumi, sembahlah saya. Kan ya, kalau cuman hanya ngomong begitu doang ya sama juga agama lain begitu, agama Hindu, agama Buddha juga bisa mengatakan begitu. Tapi apa buktinya? Tuhan itu ada enggak? Tapi hanya di Kristen. Sesuai dengan dalil yang saya bawakan tadi. Makanya saya mentuhankan yang benar-benar ada. Saya mentuhankan hanya ya yang tidak saya kenal. Ya. Nah, di sini saya sudah membuktikan Tuhan saya itu ada. Sesuai yang saya bawa data tadi. Dan sekarang saya minta kepada si Zuma nanti pakai dalil. Apa bukti Tuhan itu ada? Apa dia pernah datang ke dunia atau mengambil apapun untuk menyatakan bahwa dia itu Allah? Bagi saya, kalau cuman hanya Baik, Sudah. terima kasih. Waktu habis. Halo, mana timernya? Loh, itu di Ini timernya. bensinnya pakai Pertalite ini. Ayo, silakan. Oke. Saya minta Zuma pakai dalil, bukan asumsi. Monggo, Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Islam itu datang memang hanya diperuntukkan bagi mereka yang berakal.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum aswajan wa minal an'am aswajan yasra'ukum fih laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya mereka juga, yaitu adalah hewan ternak. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Allah yang maha mendengar, maha melihat. Jadi kenapa kemudian Allah itu tidak serupa dengan apapun? Pertama, karena Allah itu memang satu-satunya Tuhan. Tidak ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, apalagi 7 Tuhan. Sedangkan di Kristen memang Tuhannya itu ada 7, ya, berupa roh yang diutus ke atas muka bumi. Di dalam Wahyu 5 nomor 6. Kemudian yang perlu saudara pahami, ketika dikatakan di dalam Islam bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, oleh karena itulah kemudian tidak bisa digambarkan, karena tidak serupa dengan apapun. Kalau bisa digambarkan jadinya makhluk. Contoh misalnya, tertera di dalam kitab saudara 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Jadi Yesus itu karena dia kelihatan sementara, makanya dia menjadi mayat. Oh sorry. Sedangkan Kalau menjelaskan sedangkan jangan kaitkan ini ya. sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya apologet, saya kristologi. Jadi saya makan semua itu Bible. Sekali lagi. Ya udah, kau jangan ngatur saya. Kamu jangan atur Jangan saya. dipotong. Jangan atur saya. Jangan Ada atur saya. timernya. Sedangkan Jelaskan sesuai dengan kita. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kan tadi sudah kubilang mulutmu akan ditampar oleh Yesus. Paham kau? Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagaimana mungkin manusia bisa menggambarkan yang tak kelihatan? Oleh karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tak kelihatan, tapi dia wujud. Sama seperti akalmu. Akalmu itu ada tapi tak kelihatan. Apakah sesuatu yang tak kelihatan itu tidak ada? Berarti tidak ada? Apakah boleh saya katakan bahwa akalmu tidak kelihatan, maka saya mengatakan kamu tidak berakal meskipun iya? Kan tentu tidak. Di dalam kitabnya orang Yahudi tentang konsep Tuhan jelas dikatakan di dalam 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai', dan tidak ada Tuhan selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi kalau ada Tuhan bisa ditampar, bisa digelitik dengan tombak, bisa ditetein dengan tete, bisa disuapin. Itu bukan Tuhan, tapi calon hantu. Demikian. Ya, Oke, Mas Mobil lain kali